Blood Brothers akan ditayangkan di Indonesia. Kita nak tengok sejauh mana boleh pergi cerita tu. Sebelum ni Sherif dah masuk Indonesia. Memang tak dapat sambutan lah kat sana. Katanya soal promotion, marketing kat sana problem pun semua kan. Tengok Blood Brothers ni macam mana, okay? Sebab apa? Sebab aku rasa macam kadang-kadang seems like not fair. Sebab filem kita nak satu masuk pun susah, tapi filem diorang masuk sini berlambat-lambat. Kadang-kadang sebulan tu mesti ada at least 1-2 kan. Mesti ada. Kat Malaysia ni kita so-called kurang filem kan. So kena masuk filem diorang. Tapi itulah bila kita nak masuk diorang, ada je masalah tu. Betul. Halo guys, selamat datang di Informasi. Kali ini kita akan membahas kasus kegagalan film Sherif asal Malaysia di Indonesia sempat memicu perdebatan panas di media sosial, terutama dari netizen Malaysia yang merasa kecewa dan menuduh Indonesia tidak mendukung kesenian Malaysia. Mereka merasa bahwa selama ini Malaysia sudah membuka ruang luas untuk film dan lagu-lagu asal Indonesia, sehingga ketika film lokal mereka tidak laku di Indonesia, timbul rasa tidak dihargai. Padahal, dari sudut pandang masyarakat Indonesia, kegagalan Sherif lebih disebabkan oleh kurangnya promosi dan distribusi yang tepat di pasar Indonesia. Banyak orang bahkan tidak tahu film ini tayang. Menuding masyarakat Indonesia tidak terbuka terhadap seni Malaysia juga kurang adil, mengingat sejumlah produk budaya Malaysia justru sangat diterima di sini, seperti serial animasi Upin Ipin yang melegenda, dan terbaru serial Bidah yang sempat viral di media sosial Indonesia. Ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia terbuka terhadap konten luar negeri, termasuk dari Malaysia, selama konten tersebut relevan, menarik, dan dipromosikan dengan baik. Harapan bahwa kesuksesan film di Malaysia otomatis harus diikuti dengan kesuksesan di Indonesia adalah bentuk ekspektasi yang tidak realistis, karena setiap negara punya selera, budaya konsumsi, dan pasar yang berbeda. Pada akhirnya, keberhasilan film lintas negara tidak bisa hanya mengandalkan sentimen serumpun, tetapi juga strategi pemasaran lintas budaya yang matang. Indonesia tidak menolak seni Malaysia. Yang ditolak atau diabaikan adalah produk yang tidak relevan atau tidak dikenalkan dengan baik. Maka dari itu, alih-alih menyalahkan penonton Indonesia, pihak Malaysia perlu melihat kembali pendekatan mereka dalam menembus pasar luar, agar tidak terjebak pada tuntutan emosional yang tidak dibarengi strategi yang efektif. Perasan tak yang filem, drama dan lagu Malaysia susah sangat nak tembus pasaran Indonesia, tapi Indonesia punya mudahnya amat masuk ke negara kita. Kononnya Indonesia pentingkan kualiti. Padahal kalau kita perhatikan filem, drama dan lagu Indonesia pun lebih kurang kita saja. Drama mereka pun banyaknya merepek, tapi melekat di dalam TV kita. Dekat Indonesia tu, balik-balik Siti Nurhaliza je mereka kenal. Tapi kalau di Malaysia ni, hampir semua artis Indonesia kita kenal. Sekarang ni pun, kita punya filem dan lagu tular di Indonesia pun sebab TikTok tau. Kalau tak ada TikTok, jangan mimpilah dapat tembus ke sana. Persoalannya, kenapa susah sangat Indonesia nak terima industri hiburan kita? Jawapannya mudah. Pertama, Indonesia ada semangat nasionalisme yang tinggi, terutamanya apabila berhadapan dengan Malaysia. Mereka lihat kita ni sebagai saingan yang sengit. Jadi mereka takkan bagi ruang yang mudah untuk kita tembus pasaran negara mereka. Kedua, ada sebahagian orang kita yang sanggup beli bawa masuk filem dan lagu Indonesia ke sini sebab murah dan keuntungannya berlipat kali ganda. Jadi mereka tak kisah pun bab nak mengangkat industri hiburan kita, janji boleh buat duit. Ketiga, ketiadaan semangat patriotik apatah lagi nasionalisme dalam kalangan pemain industri hiburan negara. Kerajaan dan pembangkang Malaysia pun sama, yang terus-menerus memberi ruang yang luas kepada dunia hiburan asing tembusi negara kita. Dan yang keempat, keterujaan yang dahsyat oleh rakyat Malaysia terhadap hiburan negara asing. Buktinya, tengoklah berapa banyak kedai-kedai yang memainkan lagu Indonesia merata tempat. Para artis dan pemain industri hiburan negara kita ni harus melihat aspek-aspek ini supaya kita dapat tahu puncanya dan perbaiki ia. Apa yang pasti, Indonesia hebat dalam strategi mereka dan Malaysia terus-menerus berada di bawah tapak kaki mereka dalam semua hal. Syabas Indonesia. Dan kepada Malaysia, terus sanjung filem dan lagu Indonesia ya. Kita terus bertolak ansur kerana kita berjiwa murni. Repost video ni kalau anda bersetuju dan jangan lupa follow sekali.